Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini melanjutkan video sebelumnya OOAD part ketiga. Pada part keempat ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ada beberapa hal yang menjadi fokus kita begitu untuk pertemuan kali ini. Dapat kita lihat di sini di video sebelumnya ada beberapa latihan yang pernah saya sampaikan begitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulas latihan tersebut dan satu diagram yang kemudian kita lanjutkan karena sebelumnya kita sudah membahas tentang kelas diagram pada UML. Nah, kemudian diagram yang lain pada UML yang akan saya perkenalkan adalah use case diagram dan kemudian bagaimana atau pada saat seperti apa kita menggunakan use case diagram ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, jika Anda ingat pada pertemuan ketiga saya memberikan satu buah latihan begitu di mana saya meminta kita fokus pada satu buah sistem atau satu buah ranah pembicaraan di mana pada saat itu adalah sistem perparkiran begitu. Nah, saya meminta Anda mengidentifikasi objek-objek yang terlibat pada sistem perparkiran apa saja. Yang paling mungkin adalah kendaraan di mana kendaraan turunannya misalnya adalah mobil, motor begitu ya. Begitu pula dengan tiket ya, ada tiket masuk dan ada tiket keluar, bisa saja demikian. Dan kemudian ada staf parkir dan mungkin ada gardu begitu ya. Nah, objek-objek yang kita identifikasi ini tentu saja amat sangat tergantung pada keluasan daripada sistem dan tergantung daripada developernya akan mengembangkan sistem ke arah atau sedalam apa gitu. Nah, ini ada beberapa contoh saja saya kira begitu ya untuk latihan pertama. Jadi kita sudah bisa menentukan objek-objeknya. Nah, kemudian pada latihan kedua saya meminta Anda memasukkan dalam sebuah kelas diagram begitu, di mana kalau Anda ingat beberapa peraturan begitu ya yang ada pada kelas diagram ya, di mana saya menggunakan di sini memvisualisasikannya. Kalau Anda lihat ada diagram gitu ya berwarna kuning, terdiri dari 3 lapis begitu, ada masing-masing kotak terdiri dari 3 lapisan dan itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi Anda bisa perhatikan kembali apa saja yang harus ada pada sebuah kelas begitu atau objek begitu ya. Jadi harus ada nama, harus ada atribut-atribut yang melekat padanya dan kemudian harus ada operation sebagai lapisan ketiga. Dan masing-masing kelas ini bisa berhubungan satu sama lain begitu ya, membentuk hubungan-hubungan tertentu dan itu juga sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Begitu pula dengan cardinality karena pada prinsipnya kelas diagram hampir sama dengan entity relationship diagram gitu. Jadi jika Anda yang sudah terbiasa membuat ERD harusnya tidak kesulitan dalam memvisualisasikan kelas diagram ini gitu ya. Nah, jika kita lihat lebih mendetail lagi dari diagram yang ditampilkan pada slide ini tadi, saya memvisualisasikan kelas diagram ini menggunakan Star UML. Saya juga sudah memperkenalkan sedikit tentang Star UML begitu. Jadi silakan saja Anda instalasi kemudian gunakan untuk menggambar kelas diagram pada kesempatan kali ini ya. Kita lihat di sini bahwa kelas mobil begitu, kelas mobil dan kelas motor memiliki satu buah atribut yaitu tipe mobil. Begitu pula dengan motor, satu buah atribut yaitu tipe motor. Nah, motor merupakan anak begitu turunan dari kendaraan yang atributnya adalah nomor polisi dan warna. Ya. Nah, sehingga kalau kita baca satu kesatuan turunan dari kendaraan yang anaknya adalah
mobil dan motor. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa mobil dan motor itu memiliki satu buah atribut, begitu, sementara kendaraan memiliki dua atribut. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail bahwa karena mobil dan motor adalah anak daripada kendaraan, maka mobil dan motor memiliki atribut begitu yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi mobil memiliki 3 atribut begitu, selain tipe mobil yang artinya atribut tipe mobil yang dimilikinya, dia juga memiliki atribut nomor polisi dan warna, karena dia akan memiliki atribut yang dimiliki oleh orang tuanya. Begitu pula dengan motor. Ya, motor memiliki atributnya sendiri, yaitu tipe motor, tetapi karena dia adalah anak daripada kendaraan, maka dia memiliki atribut begitu dari kendaraan, yaitu nomor polisi dan warna. Sehingga kita bisa bilang bahwa mobil dan motor itu memiliki 3 atribut begitu ya. Jadi dia memiliki atribut orang tuanya. Dan kemudian Anda lihat pada mobil dan motor tidak memiliki, seolah-olah tidak memiliki operation gitu ya. Nah, namun khusus untuk turunan seperti ini, generalisasi bahwa dia juga memiliki operation yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi mobil memiliki operation masuk, parkir, dan keluar. Begitu juga motor memiliki operation masuk, parkir, dan juga keluar tanpa harus ditulis begitu pada masing-masing objek yang dimilikinya. Saya lanjutkan ke objek tiket begitu ya. Nah, tiket di sini adalah orang tua daripada tiket masuk dan tiket keluar. Kita lihat pada tiket masuk misalnya tidak ada atribut dan tidak ada operation. Nah, tetapi karena dia anak daripada tiket masuk memiliki atribut yang dimiliki oleh orang tuanya, yaitu nomor tiket, tanggal, waktu masuk, dan juga memiliki operation yang dimiliki oleh orang tuanya, yaitu mencetak tiket. Nah, begitu pula dengan tiket keluar, begitu ya. Di tiket keluar sendiri begitu punya atribut 3 atribut, yaitu waktu keluar, lama parkir, dan biaya parkir begitu. Tetapi di sini karena orang tuanya tiket dalam hal ini memiliki 3, sehingga tiket keluar itu sebetulnya memiliki 6 buah atribut dan mengadopsi mencetak tiket begitu ya, di luar operation yang dia sendiri miliki, yaitu menghitung biaya parkir. Nah, selanjutnya kita juga perlu perhatikan pada kelas turunan seperti ini, kita tidak akan temukan cardinality begitu ya. Jadi Anda tidak akan temukan hubungan one to one seperti hubungan association yang ada di atasnya begitu. Untuk hubungan association, Anda bisa lihat di objek gardu dan staf parkir begitu ya. Begitu pula hubungan misalnya antara kendaraan dengan tiket begitu. Jadi hubungannya adalah hubungan association. Nah, di hubungan association ini Anda melihat adanya cardinality gitu ya, hubungan one to many, dan seterusnya. Dan atribut-atribut serta operation yang ada pada masing-masing hubungan ini adalah hubungan, artinya atribut-atribut yang memang hanya melekat pada objek itu saja begitu ya. Jadi staf parkir ya memiliki atribut nomor staf ya, dan seterusnya. Bisa Anda baca di situ secara detail apa yang melekat pada masing-masing objek tersebut. Nah, mungkin Anda juga bertanya-tanya begitu ya, mengapa supir misalnya itu tidak masuk ke dalam objek ini? Nah, tentu saja kalau saya mengidentifikasi untuk sistem ini, kan karena saya yang mengidentifikasinya, saya punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri begitu ya untuk sistemnya. Nah, buat saya tidak ada urgensinya untuk memasukkan kelas
supir begitu dalam sistem perparkiran begitu, karena tidak berinteraksi secara langsung pada sistem perparkiran yang akan saya buat. Nah, namun tentu itu amat sangat tergantung pada kedalaman sistem yang akan Anda buat. Misalnya Anda merasa bahwa perlu mendeteksi wajah untuk merecognize seorang driver misalnya, nah tentu itu menjadi penting buat Anda meletakkan objek driver begitu ke dalam identifikasi objek yang ada di sistem perparkiran ini. Nah, sekali lagi bahwa itu tergantung kedalaman sistem yang akan dibuat dan tergantung dengan logika developer yang harusnya terkorelasi juga dengan logika sistem. Semoga sampai di sini bisa dipahami terkait dengan kelas diagram, bagaimana hubungannya, bagaimana menggambarkannya, bagaimana mengidentifikasikannya begitu, bagaimana mencocokkannya dalam sebuah sistem. Jadi harapan saya Anda bisa memahami itu pelan-pelan. Jika tidak atau kurang mengerti, bisa dilihat lagi video sebelumnya atau bisa ditanyakan langsung kepada saya jika merupakan mahasiswa saya secara langsung, atau dapat mengirimkan email ke saya begitu jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik untuk mahasiswa di luar Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait use case diagram begitu sesuai dengan agenda yang sudah saya jelaskan di awal. Pada use case diagram kita perlu membedakan antara use case itu sendiri dan use case diagram begitu. Kalau sebelumnya kita membuat kelas diagram dengan basis begitu ya, problem domain. Nah, untuk use case diagram ini kita perlu justru berpikir tentang application domain. Di awal ya di kelas diagram saya berkali-kali menyampaikan bahwa kita lupakan terlebih dahulu tentang sistem komputernya begitu ya, yang kita ingat adalah objek-objek apa saja yang terkait. Nah, sementara untuk use case diagram justru kita perlu meletakkan logika pikiran kita pada point of view application gitu. Makanya kemudian untuk use case diagram kita berpikir pada ranah application domain. Kembali lagi ke use case dan use case diagram, bahwa use case adalah pola interaksi antara user dengan sistem, begitu, sistem komputernya. Nah, sementara use case diagram adalah diagram yang menggambarkan pola interaksi tersebut, begitu. Ya, nanti kita bisa lihat bahwa use case direpresentasikan dalam bentuk atau notasi elips ya, sementara use case diagram adalah keseluruhannya begitu. Satu hal yang perlu juga saya tegaskan bahwa use case berbeda dengan operation ya. Jadi kalau di kelas diagram kita mengenal operation begitu ya. Nah, jangan sampai begitu use case dianggap logikanya sama dengan proses atau operasi-operasi yang ada pada objek ya. Tentu ini berbeda, nanti akan saya jelaskan bagaimana kemudian atau letak perbedaan antara proses dengan use case tersebut. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa use case itu menggambarkan pola interaksi begitu antara user dengan sistem begitu ya. Nah, tadi saya juga menyampaikan bahwa ada perbedaan begitu antara proses atau operation begitu ya dengan use case. Nah, misalnya saja saya berikan satu contoh sederhana pola interaksi antara user dengan mesin ATM misalnya. Nah, kita bisa tahu bahwa
ATM sebagai sistem itu memiliki beberapa fungsi gitu ya. Dapat misalnya melakukan pengecekan atau dapat melakukan beberapa transaksi begitu. Jadi transaksinya mulai dari pengecekan saldo misalnya gitu ya. Kemudian transfer mungkin, dan kemudian pengambilan mengambil uang atau juga menyetor uang secara tunai. Nah, kita dapat identifikasi pola-pola interaksi itu tadi dari yang saya sampaikan tadi, misalnya transaksinya adalah melakukan mengecek saldo begitu, transaksi mengambil uang ya, menabung gitu ya, dan seterusnya. Berbeda dengan proses, kalau di proses kan tahapannya adalah kita memasukkan kartu, begitu memasukkan nomor PIN, akan muncul menu, kita pilih menunya apa, begitu salah satu menu-menu yang ada, begitu. Kemudian juga akan keluar uang begitu ya sampai transaksinya berakhir. Nah, proses adalah runutan kegiatan-kegiatan yang ada. Sementara use case adalah polanya. Pola interaksi. Jadi misalnya pola interaksi mengambil uang begitu ya tadi, atau pola interaksi menyetor uang begitu. Nah, ada proses di dalam pola tersebut gitu ya yang bisa kita detailkan. Nah, untuk use case diagram yang kita ambil adalah polanya. Ya, nanti kita akan lihat terkait dengan contoh yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu sistem perparkiran begitu. Bagaimana kita membuat use case diagram untuk sistem perparkiran. Kita masuk penjelasan use case diagram untuk sistem perparkiran. Nah, jika kita lihat di sini, tentu kita harus menentukan terlebih dahulu begitu aktor-aktor yang terlibat dalam sistem. Ya. Tadi kalau contoh saya adalah sistem pada mesin ATM di mana yang berinteraksi langsung dengan sistemnya atau aplikasinya begitu ya, atau mesinnya adalah nasabah. Jadi nasabah berinteraksi langsung dengan mesin begitu. Nah, sekarang sistem perparkiran yang berinteraksi langsung dengan sistem. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa use case diagram kita berpikir pada ranah application domain ya. Jadi yang memegang atau berinteraksi secara langsung dengan aplikasi adalah staf parkir. Nah, jangan bingung dengan penentuan aktor. Apakah penentuan aktor harus sesuai dengan kelas begitu ya? Tentu tidak otomatis begitu ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi siapa yang terlibat secara langsung atau berinteraksi dengan sistem ya, sesuai peruntukan daripada use case diagram ya. Jadi dalam kasus ini yang berinteraksi dengan langsung dengan sistem adalah staf parkir. Nah, di mana pola interaksi yang bisa dibangun pada sistem perparkiran adalah mulai dari kendaraan masuk dan kendaraan keluar. Tadi yang saya sampaikan bahwa ini pola interaksi, bukan proses, bukan operasi. Kalau proses kan berarti dia harus login begitu ya. Kemudian misalnya memasukkan username dan password, kemudian apalagi mengecek misalnya nomor kendaraan, kan bukan seperti itu. Jadi yang dilihat adalah polanya. Oke, pola interaksi yang terjadi adalah kendaraan masuk dan kendaraan keluar. Jadi bisa jadi pada use case kendaraan masuk nanti akan ada proses-proses yang lebih detail yang merujuk kepada operation begitu ya. Jadi sementara saya gambarkan bahwa untuk sistem perparkiran pola interaksinya adalah kendaraan masuk dan kendaraan keluar. Semoga sampai di sini bisa dipahami bagaimana menggambarkan lagi-lagi adalah pola, ya, pola interaksinya, begitu. Ya, jadi kalau kita lihat di slide ini ada aktor, ada elips sebagai use case-nya, kemudian secara umum ada kata-kata sistem di situ, itu adalah, dan semua interaksi ini dikatakan sebagai use case diagram.
Pada slide sebelumnya, Anda ingat ada aktor begitu ya, pada use case diagram ada aktor, ada dua buah use case, yaitu use case kendaraan masuk dan use case kendaraan keluar. Tadi saya tidak lelah mengingatkan bahwa use case diagram adalah pola interaksi. Ya, jadi pada use case kendaraan masuk ada proses-proses tentunya yang tidak tergambarkan pada use case diagram, namun nanti akan digambarkan pada diagram yang lain. Nah, kita bisa lihat di sini pada use case kendaraan masuk ya. Jadi prosesnya ada apa saja yang memungkinkan. Misalnya entry nomor polisi kendaraan, cetak tiket masuk, buka portal, tutup portal, dan seterusnya. Nah, pada use case kedua, prosesnya ada apa aja? Entry nomor polisi kendaraan juga, begitu ya. Cetak tiket keluar, masukkan jumlah nominal pembayaran, buka portal, dan tutup portal. Nah, kita bisa bedakan begitu antara pola dengan detail proses ya. Jadi di use case hanya perlu menggambarkan polanya saja ya. Nanti proses-proses itu akan kita gambarkan pada diagram yang lain tentunya agar gambaran sistem menjadi lebih terlihat gitu. Saya kira itu yang saya perlu sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Ada dua hal tadi bahwa saya mengulas terkait kelas diagram yang terkait dengan latihan yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian juga saya menjelaskan tentang use case dan use case diagram begitu ya. Saya harap dua diagram yang ada di UML bisa kemudian Anda gambarkan, dan yang paling penting dipahami begitu apa saja yang harus ada atau yang harus diperhatikan begitu pada diagram-diagram tersebut, karena proses menggambarkan itu kalau Anda ingat adalah proses melakukan analisis dan desain pada sebuah sistem. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.